Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, sehat dan berbudaya. Tabik pun. Sahabat PKK, jumpa lagi dengan saya Happy Desi Elitasari dari Pokja 3 PKK di PKK Talk for Metro Ceria. Sahabat PKK, hari ini kita akan mengangkat tema tentang pencegahan penyakit rabies, di mana pada tanggal 28 September 2023 ini kita memperingati Hari Rabies Sedunia. Pada hari yang spesial ini kita juga kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Ibu Lina Oktira SPMN. Beliau adalah Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro. Selamat pagi Ibu Lina. Pagi Bu Epi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih Bu Lina sudah membersamai kita di PKK Talk for Metro Ceria. Sahabat PKK Talks, beliau ini membidangi fungsi peternakan kesehatan hewan, di mana salah satunya adalah pencegahan penyakit hewan, termasuk hewan menular yang bisa menularkan penyakit rabies ya Ibu. Oke. Baik Bu Lina, sebelum kita bahas lebih jauh, kita saksikan dulu video berikut. World Rabies Day di lain negara diperingati di September 28 karena rabies masih jadi ancaman. Rabies si penyakit anjing gila, penyakit serius dan berbahaya. Korbannya hewan juga manusia, tak tertangani fatal akibatnya. Baik Bu Lina, tadi kita sudah saksikan ya video terkait kegiatan-kegiatan dari Dinas Peternakan. Nah, seperti yang disampaikan tadi bahwa tanggal 28 September 2023 kita memperingati Hari Rabies Sedunia. Nah, di mana hari ini merupakan momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan bahaya rabies. Dan sebagaimana kita ketahui di berita-berita ya Bu, bahwa ternyata sudah ada beberapa kasus yang meninggal karena terkena rabies ini di daerah timur, yaitu daerah Nusa Tenggara Timur. Dan yang perlu kita waspadai Ibu, saya beberapa waktu yang lalu mendengar bahwa di kabupaten tetangga ada hewan yang ternyata positif rabies juga. Nah Ibu, sebenarnya rabies itu apa sih Bu Lina? Ya, jadi rabies ini adalah penyakit, kalau istilahnya penyakit zoonosis ya, artinya penyakit hewan yang bisa menular ke manusia. Salah satu penyakit hewan yang bisa menular ke manusia yang disebabkan oleh virus. Ya, nah kalau ada dua tipe manifestasi klinis rabies pada manusia, yaitu rabies galak dan rabies paralitik atau lumpuh. Rabies galak, ya, dan itu yang biasanya bermanifest di manusia. Rabies galak ini. Tapi ada juga ternyata yang rabies paralitik atau lumpuh. Tadi kan kalau kita tahu kan rabies itu ada di hewan ya. Ya, betul. Bagaimana caranya dia bisa menular ke manusia itu Bu Lina? Bisa dari saliva, dari air liur ya. Jadi bisa dari gigitan, cakaran, atau jilatan di daerah mulut dan hidung. Jadi karena dia virus ya, dia nempel di saliva. Ya kalau kita ada luka di luar juga terkena jilatan aja ya. Nah itu juga bisa ditularkan gitu. Oh jadi tidak harus hewan itu menggigit kita? Nah,
Karena masa inkubasinya itu juga ada kan. Nah, selama masa inkubasi itu kan berarti hewan tersebut sudah positif nih sebenarnya ya, cuman belum menunjukkan gejala kalau masa inkubasi. Nah, ketika dia sudah ada virusnya, terus kita ada luka nih. Terus itu hewan peliharaan kita kan biasa dia jilat-jilat. Nah, menjilat luka terbuka kita dan ternyata hewan kita itu terkena virus rabies, itu bisa menular ke kita. Seperti itu. Iya, betul. Nah, hewan apa aja sih Bu ini yang bisa menularkan rabies ini ke manusia Bu? Apakah semua hewan atau hanya hewan-hewan tertentu saja? Ya, sebenarnya semua hewan mamalia bisa menularkan rabies ya. Tapi yang biasanya disebut hewan penular rabies ini adalah anjing, kucing, kera, musa, kelelawar juga bisa. Jadi intinya adalah hewan yang menggigit ya. Nah, 96% itu biasanya ditularkan ke manusia melalui gigitan anjing. Selanjutnya ada yang kucing, ada yang kera, musa dan sebagainya. Itu. Selain hewan yang disebut penular rabies ini, apakah hewan ini bisa menularkan rabies ke hewan yang lainnya? Misalnya nih kayak hewan peliharaan di rumah, seperti misalnya sapi atau kambing, atau bahkan mungkin di kota metro ini kan ada kuda nih yang suka di taman-taman. Apakah itu bisa menular ke hewan-hewan seperti ini atau bagaimana Bu Lina? Iya, bisa. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya, semua hewan mamalia intinya bisa gitu. Bahkan sapi dan kerbau pun juga bisa. Tapi karena konsepnya dia ditularkan oleh saliva ya, jadi harus ada biasanya proses menggigit atau mencakar, menjilat. Nah, biasanya ini dilakukan kalau menggigit kan hewan-hewan yang agresif ya. Dan sebenarnya kuda juga termasuk hewan agresif ya. Kuda dan keledai itu kalau dia terkena rabies itu dia akan agresif, dia bisa menggigit. Nah, itu juga dia bisa menularkan. Tetapi kalau untuk sapi dan kerbau biasanya kalau terkena rabies mereka nggak agresif gitu, tetap ya hanya lebih pasif ya, lebih pasif, tidak aktif gitu. Dia sebenarnya bisa terkena rabies juga. Hewan mamalia lah. Nah, Bu Lina, ini kan hewan mamalia bisa tertular penyakit rabies, misalnya sapi, kerbau ya. Betul. Nah, sedangkan hewan-hewan ini adalah hewan konsumsi. Nah, betul. apakah saat kita mengkonsumsi daging hewan tersebut yang kita nggak tahu apakah dia tertular, apakah itu bisa menularkan rabies ke kita yang mengkonsumsi daging pada hewan yang terkena rabies? Ya, betul. Jadi gini, untuk misalnya sapi, kerbau, kambing lah ya, itu kan penghasil susu, penghasil daging. Untuk susu apabila sudah mengalami pasteurisasi atau proses pemanasan, insya Allah dia sudah tidak menularkan atau membawa virus tersebut. Virusnya sudah mati. Demikian juga dengan dagingnya. Kalau dagingnya dimasak dengan matang ya, dengan baik, itu juga sudah mematikan virus. Tapi kalau dia dalam bentuk segar, susu segar gitu? Iya, susu segar masih bisa membawa virus ya, kalau belum disterilkan dengan proses pemanasan gitu. Demikian juga daging ya. Jadi makanya kalau ya PHBS lah ya Bu ya. Jadi memang harus membersihkan gitu ya. Kita habis belanja gitu ya, tetap di dapur itu kita cuci bersih dulu dan perhatikan kondisi tangan yang memegang juga gitu. Kalau luka-luka mungkin kan bisa ditutup dulu seperti itu. Pemirsa PKK Tova Metro Ceria seperti itu. PHBS harus kita terapkan di mana saja dan kapan saja, termasuk dalam hal kasus ini ya Bu. Nah, untuk masa inkubasinya sendiri berapa lama sih Bu dari manusia itu tertular oleh hewan yang terkena rabies itu sampai menimbulkan gejala sakitnya? Ya, jadi gini, hewan yang terkena virus rabies ini itu dia ada masa inkubasinya, itu bisa 4 minggu sampai 12 minggu. Ya, inkubasi dulu nih virusnya. Di hewannya itu. Ya, di hewan tersebut. Nah, kemudian setelah masa inkubasi selesai baru hewan tersebut menunjukkan gejala sakit. Dari rentang waktu tersebut kan tergantung daya tahan tubuh hewannya kan. Kalau daya tahan tubuh hewannya bagus mungkin agak lama kan. Tapi kalau daya tahan tubuh hewannya bagus kan lebih cepat. Jadi dia menunjukkan gejala sakit. Nah, ketika gejala sakit ini timbul, yaitu karena tingkat mortalitas untuk rabies ini 100%, jadi antara 1 sampai 14 hari itu kemudian dia
mati. Sejak Hewan menggigit? tersebut. Enggak, Oh, sejak dia positif kelihatan gejala klinisnya ya, kelihatan gejala klinisnya ternyata hewan kita ini terkena rabies atau sakit itu 1-14 hari itu biasanya dia kemudian mati. Oh, gitu. Kalau di manusia sendiri gimana, Bu? Di manusia jadi gini, ketika manusia terkena gigitan HPR, hewan penular rabies ya, kita singkat HPR, terkena gigitan itu maksimal 2 kali 24 jam itu manusia harus disuntik VAR namanya, vaksin anti rabies. Sebenarnya untuk tubuh bagian atas itu ada serum anti rabies ya, tapi mungkin ketersediaan kita itu adalah vaksin anti rabies. Ini biasanya yang menyediakan adalah puskesmas. Jadi kalau digigit hewan ya, ini untuk teman-teman pemirsa lah ya, podcast PKK ini. Jadi kalau misalnya digigit itu segera bersihkan dengan air mengalir. Ya, bersihkan segera dengan air mengalir Pertolongan pertama ya. Kemudian beri antiseptik ya, betadin, iodin atau apapun antiseptik yang bisa yang ada di rumah berikan. Kalau memang lukanya itu dalam dan besar ya, jadi mengalir terus darahnya, harus segera dibawa ke rumah sakit. Ya, ke rumah sakit atau klinik lah ya, untuk mungkin harus dijahit. Nah, kalau udah sampai ke rumah sakit ini biasanya pembersihannya itu lebih bagus lagi. Nah, kalau pembersihan pertama ini sudah oke ya, hewannya menggigit ya, kalau bisa ditangkap atau kalau hewan peliharaan kita kan di rumah ya, kalau hewan liar mungkin kalau yang jarang-jarang datang bisa ditangkap, tapi kalau ada yang hewan liar tapi sering ke rumah, nah itu nggak apa-apa diperhatikan sampai seminggu aja, diperhatikan, diawasi bagaimana perkembangannya. Kalau misalnya seminggu atau 2 minggu dia terus mati, sebelum 2 minggu dia mati, itu kemungkinan dia rabies. Tapi untuk menentukan itu positif atau tidak, kirim sampelnya atau bangkainya itu ke Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perkotaan Kota Metro, khususnya ke Puskeswan, Pusat Kesehatan Hewan. Nah, kalau untuk manusianya setelah dibersihkan lukanya ya, kalau bisa biasanya lapor ke Puskeswan ya, atau ke Dinas Kesehatan ya, untuk mendapatkan VAR itu, vaksin anti rabies. Nanti biasanya minta kronologisnya. Kronologisnya nanti juga dokter yang menentukan apakah perlu diberikan suntikan VAR itu. Nah, kalau memang kata dokter perlu diberikan suntikan VAR, kayak yang terjadi di Lampung Tengah kemarin di Purwodadi ya, langsung diberikan suntikan VAR-nya hari pertama itu langsung diberikan. Kemudian nanti diulang lagi seminggu kemudian, 7 hari kemudian. Nah, alhamdulillah kalau ikutin prosedur itu ya aman insya Allah. Nah, tapi kalau prosedur itu dilewatkan, khawatir virus ya sudah berkembang, berinkubasi di tubuh manusia tersebut yang digigit kan. Kalau sudah itu nanti ya manusia itu ya bisa menunjukkan gejala klinis rabies juga. Oh, seperti itu. Nah, Bu, tadi Bu Lina kan menceritakan tentang gejala klinis pada hewan yang diketahui setelah 4 minggu setelah masa inkubasinya. Nah, apa sih Bu tanda-tanda klinis, gejala klinis hewan itu, seekor hewan itu menderita rabies? Kalau pada anjing biasanya dia sebenarnya dia tidak menggonggong ya. Kalau anjing ya, dia tidak menggonggong, tapi dia kalaupun menggonggong dia suaranya serak atau dia cuman mengeram. Anjing. Terus dia lebih agresif, jadi dia bisa menggigit siapapun, apapun, bahkan tuannya sendiri ya, tanpa ada provokasi apapun. Tanpa ada stimulasi dari lingkungan apapun gitu, tahu-tahu dia gigit aja ya. Terus makan barang-barang aneh gitu ya, kayak ketemu paku ya dimakan gitu. Jadi memang tingkahnya ya seperti namanya ya, mungkin kalau kita dulu taunya juga anjing gila gitu. Jadi seperti itu. Jadi kelakuannya sudah tidak terkontrol ya, terus mulut berbusa gitu. Itu kalau untuk anjing. Nah, kalau untuk kucing itu sebenarnya banyak dia menunjukkan diam ya, dia pasif sebenarnya gitu ya, dia pasif, tetapi menunjukkan ada beberapa, misalnya ada kelumpuhan, terus karena dia pasif itu tidak lincah seperti biasanya, menyendiri, terus kelumpuhan otot, kayaknya jalannya kok kaku. Nah, mungkin seperti itu kalau untuk kucing. Jadi memang kalau untuk masyarakat gitu ya, yang mempunyai hewan kesayangan anjing dan kucing ya, memang biasanya tahu tuh
anjingnya seperti apa biasanya, ini luar biasa, Luar biasa, misalnya. iya. Ya, sama kucingnya juga, kok diem aja gitu ya, kok mojok-mojok gitu, takut air. Kalau kucing ya, kalau anjing nggak takut air. Kalau kena rabies ini kucing biasanya fobia air, fobia cahaya itu kucing. Kalau terkena rabies, jadi dia sembunyi, menyendiri. Nah itu, kan dia yang tahu kebiasaannya pemiliknya. Kalau untuk hewan ternak sendiri gimana Bu ciri-cirinya? Kalau Tertular misalnya kayak sapi, kambing, kerbau itu kalau hewan ini tertular rabies. Nah kalau sebenarnya kalau untuk hewan ternak sapi, kerbau, kambing ini ya seperti karena mereka pasif ya, jadi ya memang dia mungkin lesu terus nafsu makan berkurang gitu ya, terus cenderung gelisah. Karena yang diserang ini kalau untuk penyakit rabies itu diserang saraf otak atau pusat saraf lah ya, jadi makanya mematikan gitu. Jadi dia akan gelisah, ada ketakutan, fobia. Terus kalau untuk hewan ternak sih pasif aja. Jadi memang agak sulit karena hewan ternak juga kan beda dengan hewan peliharaan ya, interaksi bisa sepanjang hari gitu ya. Hewan ternak kan interaksinya tidak sepanjang hari kadang kan dengan pemiliknya. Jadi untuk mengamati juga susah gitu. Cuman biasanya ya karena yang terkena rabies ini pasti ujungnya kematian gitu. Jadi ya pasti ketahuan ketika misalnya terus sakit 14 hari kemudian terus mati, terus menunjukkan gejala itu. Terus tapi kalau hewan ternak, kalau peternaknya melaporkan, terus kita ambil sampel, ya bisa ditemukan ya. Tetapi kalau tidak dilaporkan, misalnya mereka biasanya kan sapi sakit itu sebelum mati mereka langsung sembelih tuh. Nah itu yang kita nggak tahu ya. Seperti itu ya. Cuma kehati-hatian masyarakat ya pokoknya mengkonsumsi apapun itu dimasak dengan baik dan benar. Ya. Oke, demikian. Sahabat PKK Talk for Metro Ceria, bahwa bagaimanapun gejala yang ditimbulkan oleh hewan ternak ataupun hewan peliharaan di rumah kita, segera laporkan ke klinik kesehatan hewan agar bisa diketahui kelainan apakah yang terjadi pada hewan kita, apakah penyakit yang lainnya ataukah dia termasuk dalam penyakit rabies ini yang lumayan berbahaya ya. Jadi deteksi dini kepada hewan ternak kita. Oke. Nah, untuk manusia sendiri bagaimana Bu tanda-tanda dan gejalanya? Kalau ada manusia yang terkena gigitan HPR itu biasanya dia akan mengalami nyeri atau gatal di lokasi gigitan atau cakaran tersebut ya. Sekitar 80% lah penderita akan mengalami hal tersebut. Terus yang pasti demam. Demam. Ya, demam terus nanti sakit kepala ya. Terus kegelisahan gitu ya. Kegelisahan, dia takut dengan air, takut dengan cahaya. Terus ada ketakutan ya apapun lah ya, kayak ya seakan-akan mau mati lah gitu ya. Terus akhirnya manifestnya bisa dia marah-marah ya, pokoknya bahkan bisa sampai kalau yang sudah parah itu bisa sampai kejang-kejang gitu. Misalnya lihat air aja gitu ya, terus dia langsung kejang-kejang gitu. Ya itu karena ya itu efeknya ya dari gigitan yang kena syaraf itu, kena otak gitu. Berapa hari Bu dari mulai digigit sampai muncul gejala biasanya? Jadi gini, kalau digigit, kalau kita penanganan baik seperti yang saya sampaikan tadi dan akhirnya tertangani dengan baik tidak akan menunjukkan gejala ya. Tetapi jika lewat misalnya dari suntikan pertama saja ya, 2 kali 24 jam maksimum itu dilewati, atau misalnya taruh suntikan pertama sudah tapi suntikan kedua tidak dilakukan. Nah, mungkin saja terus akhirnya virusnya berkembang di dalam tubuh manusia tersebut sehingga akhirnya dia mengalami gejala klinis. Nah, itu hanya butuh waktu sampai 2-3 hari. Oh, cepat ya. 2-3 hari sampai meninggal ya, Mbak. Ya. Jadi dia begitu menunjukkan gejala klinis 2-3 hari, manusia tersebut bisa meninggal kalau dibiarkan saja. Tapi kalau misalnya menerima penanganan di rumah sakit misalnya bisa 5-6 hari bertahan. Tetapi karena saya bilang tadi mortalitas penyakit rabies ini 100%, maka yang sudah positif rabies pasti menuju kematian.
Wah, sangat berbahaya ya. Nah, sahabat PKK Talk for Metro Ceria, penyakit rabies ini penyakit serius. 100% itu yang positif rabies akan mengalami kematian. Dan untuk manusia sendiri hanya membutuhkan waktu 2 sampai 3 hari saja. Untuk itu, sahabat PKK Talk for Metro Ceria, segera vaksin rabies peliharaan kita untuk pencegahan. Iya, betul. Dan juga perhatikan tanda-tanda gejala yang sudah disampaikan oleh Bu Lina tadi. Bila terjadi pada hewan di rumah kita, segera laporkan ke klinik kesehatan hewan setempat. Dan Bapak Ibu, cara mencegah penyakit rabies sendiri ini gimana? Jadi pertama-tama kita harus melakukan vaksinasi HPR. Nah, jadi hewan penular rabies tadi yang saya sebutkan ya, itu setahun sekali. Oh, jadi setiap tahun hewan kita harus disuntik rabies? Betul, harus divaksin rabies. Ini ilmu baru buat benar. Saya pahamnya bahwa kalau udah disuntik sekali sudah untuk seumur hidup seperti itu. Belum. Karena virus ya, sama kayak penyakit. Sama sebenarnya kalau virus di manusia juga sama, virus di hewan juga sama, harus dilakukan berulang. Seperti itu suntikannya. Terus selain vaksinasi, bisa juga kita melakukan pengendalian lah ya namanya. Ini kan kalau vaksinasi pencegahan ya. Pengendalian itu bisa kita lakukan dengan melakukan sterilisasi pada HPR ya. Nah, sterilisasi ini artinya apa sih namanya? Kalau di manusia itu KB lah ya. Jadi kebiri untuk yang jantan, nanti pengangkatan ovarium untuk yang betina. Jadi nanti kalau sudah di KB ini kan perkembangbiakan hewan HPR ini bisa dikendalikan ya, terutama untuk hewan-hewan liar gitu. Karena hewan liar ini yang kita tidak tahu statusnya apakah sudah divaksin atau belum. Nah, itu. Nah, Bu Lina, ini kan program vaksinasi dan sterilisasi harus dilakukan setiap tahun nih oleh pemilik hewan. Nah, apakah di Dinas Pertanian dan Peternakan sendiri ada program vaksinasi yang dikoordinir oleh pemerintah? Ada Bu. Jadi nanti kita sudah mulai dari tanggal 18 September ini sampai tanggal 12 Oktober vaksinasi rabies massal. Jadi ada tim yang dibentuk, ada 5 tim untuk masing-masing kecamatan. 5 tim. Ya, yang koordinatornya adalah dokter hewan. Ya, mereka turun ke setiap kelurahan, 22 kelurahan di Kota Metro untuk melakukan vaksinasi rabies ini. Kucing gitu ya, ada jadwalnya, nanti kita tampilkan ya Bu ya. Nanti kita akan tampilkan jadwalnya. Jadi nanti untuk kucing itu kita kumpulkan di kelurahan, di masing-masing kelurahan. Jadi teman-teman tim ini sudah berkoordinasi dengan kelurahan dan relawan setempat ya untuk membantu mensosialisasikan jadwal itu. Jadi pas pada jadwalnya kucing itu terkumpul di kelurahan. Dan nanti kalau anjing, teman-teman dokter hewan atau tim ini akan menyusuri di lingkungan tersebut siapa yang punya anjing gitu, karena nggak mungkin dikumpulin jadi satu, nanti berantem. Iya. Dan ini apakah berbayar atau gratis program? Kalau yang program ini itu gratis ya, gratis. Tapi tentu saja yang gratis juga jadinya vaksinnya terbatas juga ya, sesuai kemampuan kita gitu. Nah, mungkin bisa diinformasikan kepada sahabat PKK, kalau kita mau vaksin mandiri, kita bawa hewan kita ke puskeswan, itu berapa sih biayanya? Kalau ke puskeswan nggak mahal kok, cuma 20.000 ya. Untuk vaksinnya? Untuk vaksinnya per ekor HPR ya, per ekor HPR cuma 20.000. Beda pasti kalau teman-teman bawa ke klinik swasta. Gitu. Kalau untuk kebiri? Untuk kebiri, kebiri sterilisasi ya itu jantan sama betina itu berbeda karena lebih mudah dilakukan pada jantan ya. Karena alat genitalnya kan di luar ya. Kalau ovarium kan di dalam. Jadi operasinya agak lebih besar gitu. Tapi untuk nominalnya juga jauh lebih murah daripada klinik swasta. Seperti itu. Dan karena jantan lebih mudah,
dilakukan operasinya, maka jantan juga biayanya lebih murah. Kalau misalnya kita nih di lingkungan atas nama misalnya aparat kelurahan atau RT, nah di lingkungan kita itu kan banyak tuh hewan-hewan liar. Saat kita membawa ke klinik untuk di sterilisasi, apakah juga berbayar atau gimana? Sayangnya seperti itu Bu, sayangnya tetap harus berbayar. Ya memang itu dibutuhkan kepedulian ya dari kita seperti untuk ya lebih peduli lah, lebih care pada lingkungan lah. Ya memang sedekah lah ya, anggaplah ya Bu, kita sedekah ke lingkungan seperti itu. Nah Bu Lina, tadi kan hewan itu divaksin. Apakah perlu ada syarat-syarat tersendiri? Kalau pada manusia kan harus sehat tuh kalau saat menerima vaksin. Apakah pada hewan ini bisa kita bawa kapan saja, dalam kondisi apa saja? Apakah ada syarat-syaratnya juga untuk mendapatkan vaksin ini, Bu? Ya, sama. Ada syarat-syaratnya juga. Jadi ya nggak boleh sakit juga. Seperti manusia juga nggak boleh diare, batuk, pilek dan sebagainya nggak boleh. Minimal umurnya adalah 3 bulan. 3 bulan baru bisa mendapatkan vaksin. Sebenarnya bisa 2 bulan, ada bervariasi sebenarnya tergantung jenis vaksinnya. Tapi untuk keamanan kita taruh aja 3 bulan lah ya Bu, untuk keamanan, karena kita nggak tahu nih dibawa ke sini di vaksinnya apa kan. Jadi untuk amannya minimal 3 bulan ya. Terus tidak sedang mengandung atau hamil. Nah terus sebelum diberikan vaksin rabies tuh kalau bisa diberi obat cacing dulu Bu. Untuk HPR-nya. Jadi sebelum kita membawa ke klinik Keswan untuk mendapatkan vaksin, sebaiknya hewan-hewan ini kita beri kasih obat cacing dulu. Iya, bisa minta ke puskeswan juga, bisa. Maksudnya ya bisa konsulkan ke puskeswan juga gitu obat cacingnya gitu. Memang kalau untuk HPR ini, apalagi kalau anjing kan biasanya di luar ya gitu. Kebanyakan sebagian besar tuh anjing di luar, itu kucing juga yang di luar itu harus diberikan obat cacing tuh sebulan sekali. Sebulan sekali harus diberikan obat cacing untuk hewan kucing, hewan kita, kucing dan anjing ya. Tapi kalau misalnya dia di dalam rumah aja gitu, nggak main-main di luar, nggak apa-apa, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Hampir sama dengan manusia ya. Manusia malah 6 bulan sekali ya. Tapi karena manusia kan bisa menjaga ini ya, PHB. Hewan kan nggak PHB. Ya harus setiap bulan betul. Oke, nah Bu, selama perjalanan nih sudah dilaksanakan vaksin rabies, baik vaksin massal ataupun vaksin di klinik, maksud saya di Keswan ya, di Puskeswan. Apakah ada kendala dalam pelaksanaannya vaksin HPR ini? Ya biasanya itu kendalanya ada di handling ya Bu. Yang pertama handling. Jadi kita itu di tim itu pasti ada namanya penangkap anjing. Nah untuk jadi bawa jaring juga tuh. Kayak di film-film. Jadi ya anjing HPR lah ya, HPR ketika diobati, disuntik dan sebagainya juga pasti akan ada yang memberontak lah, gitu. Kadang-kadang pemilik juga tidak sanggup untuk menghandling hewan peliharaannya gitu loh. Dan itu tentu saja beresiko kan, beresiko buat petugas gitu loh. Dan sampai sekarang ya alhamdulillah petugas kita belum difasilitasi oleh VAR, vaksin anti rabies. Harusnya sebaiknya memang petugas kita tuh disuntik dulu vaksin anti rabies. Jadi ketika tergigit ya insya Allah sudah aman gitu ya. Tapi sampai sekarang ya kita belum mampu, pemerintah tuh belum mampu untuk memvaksin petugas kita ini gitu. Jadi pernah ada kasus gigitan tahun yang lalu ke petugas gitu. Tapi ya alhamdulillah nggak ini ya, hewannya tidak rabies. Jadi ya alhamdulillah nggak ada masalah. Vaksinnya ini berbeda dengan vaksin yang saat kita sudah digigit kan dapat vaksinnya. Ini kan belum ya, sebagai pencegahan. Apakah vaksinnya dari jenis yang berbeda? Kalau yang sudah digigit dengan sebelum sama, tapi fungsinya karena yang ini untuk pencegahan. Gitu. Sebenarnya ya kalau vaksin itu kan untuk mempersiapkan ya antibodi tubuh. Gitu. Oh iya. Berbicara tentang antibodi tubuh Bu, kita hari ini juga memiliki beberapa produk UP2K yang berfungsi untuk meningkatkan antibodi tubuh, kekebalan tubuh yang dihasilkan oleh tanaman-tanaman obat keluarga. Di sini ada minuman serbuk kunyit, kemudian ada jahe, kemudian ada temulawak. Dan kesemuanya ini bisa diperoleh di sekam
Sentra Kreatif Metro. Nah, Bapak Ibu, ini adalah jamu-jamu tradisional yang terus dikembangkan dan dikemas secara modern untuk mempermudah kita mengkonsumsi jamu-jamu untuk meningkatkan kekebalan tubuh dalam keluarga kita. Nah, kita lanjut Bu Lina. Sebentar menambahin sedikit boleh? Jadi sebenarnya empon-empon ini bukan hanya meningkatkan kekebalan tubuh manusia ya. Hewan juga bisa. Bisa. Jadi kita punya produk ayam probiotik nih di Kota Metro. Di Lampung baru di kita ya, ayam probiotik. Itu juga dia minumannya, makanannya dicampur empon-empon. Itu untuk ayam. Terus untuk hewan ternak ruminansia seperti sapi, kerbau, dan kambing, salah satu cara yang kita ajarkan untuk menghadapi penyakit di ternak ya, untuk meningkatkan kekebalan tubuh juga campurkan empon-empon itu ke dalam minumannya gitu. Jadi bermanfaat banget ini, bukan cuma ke manusia aja. Luar biasa ilmu kita ini ya, banyak sekali ilmu baru yang kita peroleh dari Bu Lina, termasuk nih terkait empon-empon ini ternyata bisa juga kita berikan kepada hewan ternak di rumah untuk meningkatkan kekebalan tubuh hewan kita. Luar biasa. Nah, Bu Lina, apa harapan Ibu sebagai Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Metro mengenai penyakit rabies ini, Bu? Ya, jadi kalau untuk pemirsa atau masyarakat Kota Metro pada khususnya lah ya, untuk memelihara hewan peliharaannya atau hewan ternaknya dengan baik, dengan cara memelihara kebersihan, memberikan makan yang baik, yang cukup ya, sama seperti manusia juga harus mendapat asupan nutrisi dan gizi yang cukup, sama sebenarnya tanaman juga demikian, makanya dipupuk. Nah, itu kita wajib melakukannya pada hewan-hewan peliharaan kita. Kemudian untuk kesehatannya juga ada vaksin-vaksin yang diharuskan, semua ternak juga ada, terus hewan peliharaan atau HPR ini juga ada gitu. Itu dilakukan, jangan diabaikan gitu, karena nanti dampaknya kita nggak tahu gitu ya, dampaknya ke orang lain atau bahkan keluarga kita nggak tahu gitu. Jadi mulai dari diri kita gitu, untuk menjaga lingkungan kita. Nah, terus juga untuk anjing, Bu, anjing kalau sebisa mungkin di rumah ya, dikandangkan lah kalau anjing, karena untuk mencegah penularan rabies pada anjing, kalau anjing berkeliaran itu akan susah sekali gitu ya. Kalau anjingnya dilepas gitu kan, akan susah sekali memantau aktivitas dia di luar. Dan anjing ini adalah hewan yang agresif ya, jadi untuk penyakit rabies ini akan sangat rawan sekali kalau tidak bisa terawasi dengan baik. Jadi sangat baik jika dikandangkan untuk anjing. Nah, selain rabies ini sebenarnya ada beberapa juga, Bu, penyakit zoonosis, penyakit yang hewan yang menular ke manusia yang perlu masyarakat waspadai ya. Ada leptospirosis yang disebabkan oleh tikus, terus ada flu burung, mungkin dulu sudah pernah dengar ya, Bu. Heboh ya. Nah, sekarang sebenarnya tetap masih ada, Bu. Di Kota Metro juga ada. Masih ada. Ada. Terus ada antraks yang mungkin terjadi waktu itu di Gunung Kidul, Yogyakarta, brucellosis, dan lain-lain ya. Masih banyak sebenarnya, Bu. Cuman ini beberapa yang saya sebutkan yang efeknya cukup besar ya kepada manusia ya. Iya, buat manusia. Jadi intinya adalah tadi, Bu, lakukan PHBS, Bu. Masak makanan dengan benar ya, yang kemarin kita lakukan di COVID, mencuci tangan selalu, melakukan pakai hand sanitizer ya, betul. Nah, itu pakai masker, betul, sebenarnya tetap diperlukan, apalagi kalau lagi sakit ya, biar tidak menularkan ke orang lain ya, pakai masker. Nah, pokoknya tetap dilakukan, Bu, karena intinya sebenarnya itu untuk mencegah penyakit apapun itu. Iya, kita tidak dari tahu hewan, ya. Karena ada masa inkubasi yang dia sudah bisa menularkan tetapi belum menunjukkan gejala ya. Menjaga imunitas tubuh, olahraga, konsumsi makanan yang baik. Oh iya, terima kasih Bu Lina, luar biasa perbincangan kita hari ini. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan, ilmu baru yang satu diantaranya seperti vaksin yang harus setiap tahun, kemudian minum obat cacing untuk hewan kita setiap bulan, kemudian juga jamu yang bisa dikonsumsi oleh hewan-hewan kita, hewan peliharaan di rumah. Nah, ini ada ilmu-ilmu yang luar biasa yang sangat bermanfaat. Mungkin satu closing statement untuk pemirsa dan sahabat PKK Talk for Metro Ceria, silahkan Bu Lina. Ya,
Demikian kita konsultasi tadi ya, bukan kita diskusi lah ya, diskusi tentang rabies ini. Semoga bermanfaat buat masyarakat semua. Jangan ragu, jangan untuk berinteraksi atau untuk mengkonsultasikan segala sesuatu terkait hewan peliharaan dan ternak kepada kami di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro, khususnya di Pusat Kesehatan Hewannya. Masyarakat bisa datang langsung ke sana. Terus juga nanti ada kontak WA-nya juga bisa. Iya, Nanti kita tampilkan share ya. Terus untuk rabies ini jadwal masih berlangsung sampai 12 Oktober. Silahkan nanti bisa langsung hubungkan dengan tadi sudah di-share nomor-nomor kontak person koordinator kecamatan. Jadi tetap jalankan kehati-hatian, kesehatan dijaga dengan baik. Tetap semangat. Ya, gitu aja. Terima kasih Bu Indah. Terima kasih atas kebersamaan hari ini yang sudah share ilmu kepada kita semua. Bapak Ibu pemirsa PKK Talk for Metro Ceria, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa bahagia dan selalu ceria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast berikutnya. Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria.